Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Siti Sumarlin, saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 6 Metro, Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan praktik baik terkait pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan teknologi. Bapak Ibu guru hebat tentu dalam melakukan sebuah proses pembelajaran, ada saja murid-murid kita yang tidak termotivasi dalam melakukan sebuah proses pembelajaran. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tentu ada banyak faktor yang menyebabkan murid-murid kita seperti tidak termotivasi dalam melakukan sebuah proses pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran yang kita lakukan kurang menarik bagi mereka. Melihat hal tersebut, tentunya kita sebagai pendidik tidak tinggal diam. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan sebuah proses perubahan dalam pembelajaran agar mereka menjadi seseorang yang lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan peran kita sebagai guru adalah mampu menciptakan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang membuat mereka bahagia, dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru hebat, praktik baik yang akan saya bagikan ini harapannya mampu menjawab keresahan Bapak Ibu dalam melakukan sebuah proses pembelajaran, sehingga murid-murid kita menjadi semangat dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran yang kita berikan di dalam kelas. Dalam mewujudkan atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya ada tantangan yang dihadapi. Di antaranya adalah diperlukan persiapan yang matang sebelum pembelajaran berlangsung. Selain itu, pemanfaatan media dan teknologi yang belum maksimal turut menjadi tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan teknologi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yaitu guru, murid, dan rekan sejawat. Langkah-langkah atau aksi yang dapat dijalankan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu melakukan diskusi kecil dengan guru mata pelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terdapat strategi-strategi yang dapat diterapkan, di antaranya yaitu konten. Konten menyusun materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran, baik dalam pemanfaatan sumber daya dari berbagai bentuk, baik audio maupun visual. Dengan konten yang variatif, guru dapat mengakomodir keragaman murid dengan modalitas belajar auditori, visual, maupun kinestetik. Strategi yang kedua yaitu proses. Strategi pengajaran yang baik, misalnya dengan melakukan pembagian kelompok-kelompok kecil berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah dilakukan di awal pembelajaran. Yang terakhir yaitu produk. Hasil karya peserta didik yang disesuaikan dengan bakat dan minatnya masing-masing yang semuanya mendapatkan apresiasi tanpa terkecuali sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pembelajaran berdiferensiasi juga memanfaatkan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi seperti PowerPoint, penerapan ice breaking di sela-sela pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan dengan Google Form. Asesmen juga yang terdapat dalam pembelajaran berdiferensiasi diantaranya adalah asesmen formatif, yang merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Sumber daya ataupun materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi di atas adalah kita sebagai guru yang dibekali dengan ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sarana dan prasarana yang juga turut menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Dampak dan hasil dari aksi dan langkah yang dilakukan adalah sebagian besar murid telah aktif dalam pembelajaran dan murid juga sudah bisa berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang diberikan dan hasilnya efektif.
karena murid antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Afifah Munira dari kelas 72. Pembelajaran yang dilakukan Bu Siti Sumarlin sangat menarik dan membuat saya termotivasi. Pembelajaran yang menggunakan PowerPoint dan ice breaking itu sangat menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon kepala sekolah dan rekan sejawat juga sangat positif dan antusias, sehingga mereka juga ingin melaksanakan pembelajaran yang saya lakukan karena berdampak besar terhadap motivasi belajar murid. Hal yang menjadi faktor keberhasilan adalah guru telah menerapkan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Murid terlibat antusias saat guru menampilkan materi melalui media PowerPoint, dan murid cenderung lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Dampak dari penerapan media dan model pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu meningkatkan motivasi murid dan kreativitas murid dalam pembelajaran, karena pada saat pembelajaran murid dibagi menjadi beberapa kelompok dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, murid mampu meningkatkan keterampilan, memperoleh pengetahuan baru dan melekat, membangkitkan semangat belajar, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kepercayaan diri, dan pembelajaran ini berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Demikian praktik baik yang dapat saya berikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.